Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Baik, Pak. Sehat, semangat, Pak. Alhamdulillah. Silahkan saya minta tolong Santi untuk memimpin doa. Saya, Pak, Bisa, Roy juga bisa. belum mengawali pembelajaran dari Pak Bangkit, kita berdoa bersama-sama untuk pembelajaran hari ini, mulai dari awal hingga akhir, jaringan lancar. Doa dapat dimulai, selesai. Terima kasih anak-anakku semua. Saya akan mengirimkan link untuk daftar hadir. Silahkan kalian isi. Saya beri waktu 1 menit untuk mengisi presensinya. Tujuan pembelajaran nanti bisa kalian lihat. Di sini ada RPP yang sudah Bapak buat, yaitu menganalisis teknik dan prosedur pembersihan kamar. Yang kedua ada mendemonstrasikan teknik dan prosedur pembersihan kamar. Setelah membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis teknik dan prosedur dalam pembersihan dengan benar. Yang kedua, setelah menganalisis teknik dan prosedur pembersihan kamar, peserta didik mampu mendemonstrasikan teknik dan prosedur kamar dengan baik. Untuk teknik penilaian, Bapak akan mengambil 3 teknik. Yang pertama di situ adalah sikap. Kita mulai dari sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ini bagaimana. Di sini saya akan mulai melihat dari grooming kalian. Kalian semua sudah bagus. Biasanya di situ juga dilihat kuku kalian panjang apa tidak. Karena apa? Karena kita di sini nanti proses pembersihan kamar. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Contohnya kalau kukunya panjang nanti pada saat kita bersih-bersih itu kurang maksimal. Untuk materi, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Yang masih ingat? Saya, Pak, untuk materi minggu yang lalu tentang penataan tempat tidur, Pak. Semuanya beruntun ya, dimulai dari penataan tempat tidur. Sekarang kita mulai dengan membagi kelompok. Jadi nanti sebelum kita masuk ke materi inti, sudah ada kelompok yang sudah kita pilih. Kita bagi menjadi 2 kelompok, dari 8 nanti 4-4. Baik, di sini akan Bapak presentasikan untuk materi pada siang hari ini. Media pembelajaran membersihkan dan merapikan kamar. Di sana masuk ke dalam KD 3.15, yaitu menerapkan pembersihan dan perapihan kamar. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan belajar 1 kita hari ini, teknik dan prosedur dalam membersihkan kamar. Yang pertama di situ perlengkapan kamar dalam hal ini adalah dalam bentuk perabot. Contohnya ada room equipment yang biasanya berupa furniture, setiap saat perlu dibersihkan dari debu ataupun kotoran yang lain. Pekerjaan ini biasanya dilakukan selama menata tempat tidur, biasanya pada saat tamu selesai check out. Terus dalam proses pembersihannya biasanya di situ secara clockwise dan unclockwise. Siapa yang bisa menjelaskan apa toh itu clockwise dan unclockwise? Lihat mungkin ya. Proses pembersihan searah ataupun berlawanan arah dengan jarum jam. Tujuannya untuk apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak, Sudarmini, Pak. Iya, Sudarmini, bisa menjelaskan? Ya, tujuan kita melakukan teknik pembersihan searah dengan jarum jam ataupun berlawanan itu supaya tidak ada media yang tertinggal dalam proses pembersihannya. Benar sekali, Sudarmini. Kenapa kita dalam proses pembersihan itu harus clockwise ataupun unclockwise? Jadi biasanya dimulai dari pintu, nanti akan kembali ke pintu. Jadi tidak ada bagian dari kamar tersebut dalam proses pembersihan itu tidak ada yang terlewatkan. Teknik dan prosedur pembersihan itu ada 7, mulai dari teknik dusting, ada dam dusting, ada polishing, ada glass sweeping, ada sweeping, ada mopping, dan ada vacuuming. Kita bahas satu persatu di sini. Dimulai dari dusting. Untuk Nona bisa membantu proses atau teknik dusting itu seperti apa? Bisa dilihat di sini. Iya, Pak. Dusting adalah teknik membersihkan debu dari permukaan media dengan menggunakan lap kering, terapkan terhadap hampir semua perabot dan perlengkapan kamar, Pak. Oke, terima kasih Nona. Di sini sudah dijelaskan tadi dusting adalah teknik membersihkan debu dari permukaan atau media dengan menggunakan lap kering. Biasanya ini diterapkan hampir pada semua perabot yang ada di kamar. Kalian di rumah itu sudah hampir setiap hari kalian melakukan dusting. Tidak hanya pada saat praktek di sekolah saja. Jadi ini adalah semuanya sudah pernah kalian kerjakan di rumah. Cuman yang membedakan adalah
teknik dan prosedurnya, mungkin SOP-nya. Kalau di rumah kita mungkin secara tidak ada SOP-nya, tetapi kalau kita sudah berada di dunia industri, itu harus ada SOP-nya. Contohnya berarti apa? Dimulai dusting itu biasanya dimulai dari tempat yang paling atas menuju ke bawah. Jadi contohnya adalah seperti itu. Selain itu, biasanya kalau dusting kita menggunakan apa namanya cotton cloth. Jadi kita untuk dustingnya menggunakan cotton cloth agar debu itu menempel di cloth atau lap yang kita gunakan. Oke, ada pertanyaan dari situ atau sudah jelas semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, sudah selesai, sudah siap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan untuk kelompok 1 mungkin bisa diwakili siapa? Silakan. Bisa saya, Pak, dari kelompok 1 dengan Sudarmini, Pak. Ya, baik, silakan Sudarmini. Baik, terima kasih hasil diskusi kelompok 1 mengenai teknik tersebut dalam melakukan glass sweeping. Glass sweeping itu merupakan teknik pembersihan kaca yang bisa dilakukan dengan tahapan yang pertama, menyemprotkan glass cleaner atau bahan pembersih pada spot, kemudian gosokkan pada permukaan media yang akan dibersihkan, itu dari atas ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menarik cairan glass cleaner itu dengan menggunakan glass sweeper. Tapi hati-hati jangan sampai terkena media jendela atau kayunya. Nah, kemudian yang terakhir, finishingnya apabila masih ada sisa endapan dari glass cleaner pada permukaan media, bisa dikeringkan atau dibersihkan dengan menggunakan cloth atau glass cloth. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali hasil jawaban dari kelompok 1. Di situ jadi benar. Di sini Bapak akan memberikan link untuk mengetahui sejauh mana kalian nanti sudah mengikuti pelajaran kita selama jam pelajaran ini. Saya akan kasih link di Google Form, bisa kalian kerjakan. Nanti saya kasih waktu 1-2 menit untuk pengisian Google Form tersebut. Baik, sebentar saya share untuk linknya ya. Untuk tampilannya adalah seperti ini, jadi mulai dari ada mapel hari ini, terus di sana ada menganalisis teknik dan prosedur dalam pembersihan kamar. Kalian tinggal memasukkan nama kalian di sana, kelas kalian, baru nanti di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Silahkan saya kasih waktu 1-2 menit untuk mengerjakan pertanyaan tersebut. Silahkan dikerjakan. Sini akan saya kasih juga LKPD, jadi kalian nanti bisa mengerjakan dari LKPD yang akan saya share. Di sini untuk LKPD-nya, nah bisa kalian lihat di sana ada lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian kerjakan. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Bisa kalian cek di link kalian. Silahkan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran mulai awal dari akhir. Di sini kalian sudah mengikuti dengan baik, kita sudah memberikan tanya jawab, diskusi dan sebagainya, termasuk kalian sudah mengerjakan evaluasi-evaluasi yang ada. Oke, siapa yang bisa memberikan refleksi terhadap kegiatan pada siang hari ini? Salah satu bisa memberikan refleksinya? Ada 7 macam ya, Pak. Ada dusting, jam dusting, sweeping, mopping, gas cleaning, polishing, sama vacuuming, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Santi sudah memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa kembali beraktivitas. Saya mohon sebelum kegiatan ini diakhiri, Roy untuk memimpin doa terlebih dahulu, karena acara pelajaran kita pada siang hari ini bisa lancar sampai berakhirnya. Silakan Roy dibantu berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran dari Pak Bangkit, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Bangkit bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, siang, Pak. Pak. Selamat siang, Pak.